As-sodaq. Sekarang kita bahas mas kawin. Mas kawin. As-sodaqu lughatan ma wajaba binikahin. Sodak secara bahasa itu adalah sesuatu yang wajib diberikan sebab nikah. Ini makna secara bahasa. Jadi khusus sesuatu yang wajib diberikan gara-gara nikah. Khusus nikah. Ini makna sodak atau mahar secara bahasa. Secara syar'an, wa syar'an ma wajaba binikahin awatin au tafwiti bud'in kohron. Sesuatu yang wajib gara-gara apa? Salah satu tiga hal. Gara-gara nikah, atau gara-gara wati, atau gara-gara menghilangkan buduk itu secara paksa. Menghilangkan buduk secara paksa. Nah, ini tafwid, ngepotaken, menghilangkan buduk secara paksa. Ada tiga. Jadi mahar atau sodak secara lugot khusus sesuatu yang wajib diberikan gara-gara nikah. Kalau secara syarak itu justru sebabnya salah satu di tiga. Berarti makna yang lebih umum yang syarak apa yang lugoh? Yang syarak yang lebih umum. Yang lugoh khusus gara-gara nikah. Yang syarak gara-gara nikah atau wati atau tafwitu bud'in kohron. Lebih umum. Iki bertentangan dengan ghalib. Ghalibnya makna lughah lebih umum, makna syarak lebih sempit. Di sini enggak. Kebalik, makna lughah lebih sempit. Makanya catatan kaki di bawah ai faqat ma wajaba binikahin. As-sadaqu lughatan ma wajaba binikahin ai faqat. Hanya gara-gara nikah. Yakunul makna syar'i a'am. Itu. Minal makna lughawi. Di sini makna syar'i lebih umum dibandingkan makna lughawi. Ala aksil kaidah, kebalikan dari kaidah. Ya apa kaidah? Min annal makna lughawi a'ammu minal makna syar'i. Makna lughawi itu harusnya biasanya lebih umum dibanding makna syara. Nah, ini kebalikan dari kaidah. Wa hadza ala rajih. Ini kalau kita ngikuti rajih min annahu la farqa baina shadaq wal mahar. Tidak ada perbedaan shadaq dan mahar. Dan yang muktamad memang begitu, yang rajih shadaq, mahar, nihlah dan banyak lagi atiyah. Nanti di miftah apa saja namanya mahar itu disebutkan semuanya. Jadi mahar ambil shadaq, yang rajih enggak ada bedanya. Nah, mana syar'an? Wa syar'an ma wajaba binikahin. Sesuatu yang wajib diberikan sebab nikah, wati atau tafwitu bud'in. Ma, apa ma ini? Ma di sini syamilun, catatan kakinya, lil mali wal manfaati. Ma di sini bisa berupa mal atau manfaat. Maharnya mal, misalnya uang 1 juta, mobil, misalnya rumah, tanah. Nah, ini mal. Ya. Atau manfaat, mahar itu boleh berupa manfaat. Manfaatnya tok, tidak pakai ainnya. Misal manfaatnya menempati rumah selama setahun. Misalnya ada orang laki-laki nikah dengan perempuan, maharnya apa? Memperbolehkan istri untuk menempati villa yang ada di Batu misalnya. Suami punya villa di Batu. Mahar dengan mas kawin, kamu menempati villa saya yang ada di Batu selama 1 tahun. Jadi maharnya menempati villa. Setahun duduk villai, mari setahunnya wis villai milik suami lagi. Manfaatnya, paham ya? Selama setahun digunakan oleh istri. Boleh kayak gitu. Oh, atau misalnya akad nikah, mas kawinnya apa? Ngajari baca surat Fatihah. Si perempuan ini mu'allafah, baru masuk Islam, tidak bisa baca Fatihah. Dinikahi, mas kawinnya diajari baca Fatihah sampai bisa. Tidak masalah ini. Manfaat. Jadi sodaknya berupa manfaat. Jadi ma wajib, ada harus mal. Bisa mal, bisa manfaat itu. Atau maharnya misalnya apa? Ngursus jahit. Dikursusi untuk jahit. Atau dikursus untuk
masak berbagai macam makanan tertentu misalnya. Nah itu. Jadi boleh. Itu mas kawin berupa manfaat. Syamilun, ma itu syamil lil manfaah, lil mal wal manfaah. Harusnya mencakup ikhtisas, tapi ndak. Di sini wasyumuluhu utawi mengkunim ma lil ikhtisasi maring ikhtisas iku ghairu muradin ora den karepaken. Ma kalau secara dari ma umum ya mencakup ikhtisas harusnya, tapi di sini enggak. Ikhtisas enggak boleh jadi mas kawin. Ya apa? Kayak celedong ya. Celedong ini kan ikhtisas bukan milik ya. Makanya dijual nggak sah celedong, tapi ikhtisas. Misalnya laki-laki nikah dengan seorang perempuan, mas kawine celedonge sapi sak pikep. Celedonge sapi sak prauto misalnya. Nggak sah. Itu. Ikhtisas nggak masuk. Ma wajaba. Sesuatu yang wajib diberikan. Apa kok wajib? Binikahin. Sebab nikah. Nah, gara-gara nikah wajib ngasih mahar. Nikah itu mewajibkan mahar. Walaupun terjadi tolak sebelum sebelum dukhul tetap wajib separuh mahar. Jadi wajib gara-gara nikah. Awat in, nikah di sini maksudnya akad nikah. Awat in atau wajibnya gara-gara wati. Wajibnya gara-gara wati. Ya apa contohnya wati syubhat? Jadi ada laki-laki wati syubhat. Ya kayak tadi pagi yang saya contohkan ada kasus wati syubhat di Hadramut ya. Itu. Jadi ada laki-laki melakukan wati syubhat. Dikira istrinya ternyata bukan. Wajib ngasih mahar misil. Laki-laki yang melakukan wati tadi wajib ngasih mahar misil kepada perempuan yang diwati. Itu. Wati mewajibkan mahar misil. Itu. Atau surah lain itu laki-laki yang menzinai seorang perempuan dibilang dengan secara paksa. Si perempuan tidak mau dipaksa, wajib ngasih mahar. Wajib ngasih mahar misil. Bagaimanapun mewati seorang perempuan itu mewajibkan mahar. Walaupun wati haram, sing penting perempuannya bukan suka sama suka termasuk yang di zina itu wajib ngasih mahar misil. Paham ya? Itu wati syubhat seperti itu. Awatin catatan kaki di bawah aifi syubhatin wati syubhat. Au tafwidin atau tafwid. Nanti ada istilah perempuan mufawwadah. Saya terangkan secara global. Nanti di Miftah ada detailnya. Saya terangkan secara global saja. Mufawwadah itu begini. Ada seorang perempuan sudah akilah balighah rasyidah. Sudah mukallaf ya. Akilah balighah rasyidah. Ngomong pada walinya, nikahkan saya dengan Farizi tanpa mahar, free. Nikahkan saya dengan Farizi tanpa mahar. Pokok oleh Farizi free wis pi. Ndak usah mahar-maharan. Misalnya begitu. Wanita itu ngomong begitu dengan syarat wanitanya akilah balighah rasyidah. Nah, ini namanya tafwid ini. Jadi perempuan minta dinikahkan kepada walinya, bilang pada walinya minta dinikahkan tanpa mahar. Akhirnya wali menikahkan. Ketika menikahkan wali tidak nyebut mahar dengan menafikan mahar atau tidak nyebut mahar. Wali ketika menikahkan ngomong pada Farizi, saya nikahkan kamu dengan fulanah tanpa mahar. Langsung menafikan mahar. Atau tidak menafikan, cuma tidak menyebutkan. Farizi, saya nikahkan kamu dengan fulanah titik. Tidak nyebut-nyebut mahar. Perempuannya tadi sudah tafwid. Sekarang wali ketika menikahkan juga tidak nyebut mahar atau bahkan menafikan mahar. Ini namanya mufawwadah. Perempuan mufawwadah. Perempuan mufawwadah. Perempuan mufawwadah seperti ini. Kalau sampai ditolak sebelum dukhul, tidak wajib mahar sama sekali. Kalau ditolak sebelum dukhul dan sebelum ada kesepakatan mahar. Perlu diketahui, yang namanya nikah ya harus ada mahar. Lu sudah mufawwadah tadi ngomong free, pokok oleh Farizi free. Misalnya, tetap harus ada mahar. Karena itu setelah akad nanti ya
bisik-bisik tipis lah. Itu. Bahas. Farizi, kamu mau ngasih mahar berapa? Loh, kok mahar berapa? Katanya tadi free. Nggak bisa. Namanya akad nikah ya harus ada mahar. Tadi free. Iya, dia ngomong free tapi syara mengharuskan sampai ngasih mahar. Jadi ada pembahasan. Jadi yang ngobrol-ngobrol ya. Setelah akad nikah, ngobrol-ngobrol mahar. Wis, sampean mau ngasih berapa? Ya sudah, saya ngasih sekian. Saya kasih 200.000 wis, katanya free. Ya tak kasih 200.000. Perempuannya setuju, ya udah selesai. Kalau nggak setuju, tawar menawar. Ya sudah. Enggak, saya minta 1 juta. Katanya free sekarang minta 1 juta. Dikasih 200 tidak mau. Enggak, saya minta 1 juta. Kalau Farizi ngalah, ya udah saya mau ngasih 1 juta. Selesai. Kalau enggak, ya ke pengadilan, ke kodi. Pak Hakim, ini tawar menawar mahar tidak selesai Pak Hakim. Farizi ngotot ngasih 200, si perempuan ngotot minta 1 juta. Enggak ada yang mau ngalah. Maka kodi yang ngatur. Kodi berijtihad, ini mahar misalnya perempuan ini berapa dengan beberapa pertimbangan, ya sudah, misalnya maharnya ini 500 ini, ya sudah itu maharnya wajib. Katanya tadi itu free, tetap yang namanya nikah ada mahar, walaupun bukan rukun ada mahar tapi itu. Jadi kalau perempuan mufawadoh, paham kan surahnya mufawadoh tadi, perempuan mufawadoh itu tidak wajib dikasih mahar kecuali dengan akad saja, dengan kobil itu saja belum wajib dikasih mahar. Kapan wajib dikasih mahar? Setelah ada kesepakatan mahar, kesepakatan kedua pasangan atau penetapan dari kodi, kesepakatan mahar dari zauj-zaujah atau penetapan dari kodi, atau terjadi wati sebelum ada kesepakatan dan sebelum ada penentuan dari kodi, terjadi wati, mau tidak mau wajib ngasih mahar misil. Wajibnya gara-gara apa ini? Gara-gara akad apa gara-gara wati? Gara-gara wati. Paham ya? Lek perempuan biasa bukan mufawadoh, perempuan yang bukan mufawadoh, begitu akad langsung wajib dikasih mahar. Paham ya? Cuman kalau terjadi tolak sebelum dukhul, maka separuhnya dikembalikan. Tapi dengan akad langsung wajib mahar. Nanti di Miftah ada ini. Cuman sekarang tak kasih gambaran global gitu aja. Jadi kalau perempuan bukan mufawadoh, dengan akad langsung wajib dikasih mahar. Tapi kalau perempuan mufawadoh, tadi itu surahnya, ya, perempuan minta dinikahkan free dari mahar. Ya, itu. Dia akilah balighoh rasyidah. Nah ini tidak wajib dikasih mahar, dengan akad belum wajib dikasih mahar. Kapan wajibnya? Kalau sudah ada kesepakatan mahar setelah akad, atau ada penentuan dari kodi, atau wati. Sebelum ada penentuan dan penetapan, wati sudah wajib dikasih mahar. Jelas ya? Wajib dikasih mahar. Nah, ini awatin. Makanya di bawah catatan kaki awatin. Ya apa surahnya wajib ngasih mahar sebab wati ini? Fi syubhatin, wati syubhat. Au tafwidin, atau dalam kasus tafwid yang barusan saya terangkan itu. Au kanal akdu fasidan, atau akadnya fasid. Ini terjadi wati, wajib mahar. Contoh nikah tanpa wali. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. La nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil, 2 saksi yang adil. Kok akad nikah tanpa wali? Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Karena tidak sah, akad ini apakah mewajibkan mahar? Akad yang enggak sah mewajibkan mahar? Ini enggak wajib, akadnya enggak ada, akad enggak sah berarti enggak ada. Paham ya? Nah, jadi akad nikah tanpa wali tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Karena tidak sah, ya akadnya tidak mewajibkan mahar. Tapi kalau sampai setelah akad yang fasid ini kemudian terjadi wati, maka mewajibkan mahar misil gara-gara watinya, bukan gara-gara akadnya, karena akadnya fasid. Paham ya? Gitu. Wasawaun kanal wat'u fil qubul awid dubur. Kemudian autafwiti bud'in kohron, penyebab ketiga wajibnya mahar.
menghilangkan. Tafwid di sini menghilangkan buduk secara paksa. Suami itu memiliki untuk memanfaatkan buduk istrinya. Kalau sampai ada orang menyebabkan hilangnya kehalalan itu, akhirnya suami kehilangan sing buduk asali halal malih haram. Lah, orang yang menghilangkan kehalalan buduk ini wajib ngasih mahar. Kepada siapa? Bukan pada istri, kepada suami. Suami kan asalnya punya manfaat buduk yang halal untuk dimanfaatkan ya dengan diwati. Paham ya? Nah, kok sampai ada orang yang menjadi sebab hilangnya kehalalan itu, buduk itu dari suami, maka harus ngasih ganti rugi kepada suami, ngasih mahar. Kenapa? Kalau dia ingin halal lagi kan harus menikah lagi ya kan? Nikah perlu mahar. Lah, maka harus ngasih mahar. Mahar misil, paham ya? Ngasih mahar misil. Ya apa surahnya? Ada di bawah. Tak jelaskan gini. Ada suami istri. Ada suami istri. Tiba-tiba dilaporkan ke pengadilan oleh dua orang. Ada dua orang yang dohiri adil ini. Dua orang lapor ke pengadilan. Pak Hakim, ini Fulan sama Fulana suami istri. Misalnya Zaid sama Siti. Zaid sama Siti ini suami istri. Tiba-tiba dilaporkan oleh dua orang ke pengadilan. Pak Hakim, kami berdua bersaksi bahwa Zaid telah menceraikan istri tolak 3. Telah menceraikan Siti istrinya tolak 3. Panggil. Nah, terus kenapa kalian lapor ke saya? Iya Pak Hakim, setelah ditolak tetap dikumpuli. Tetap tinggal satu rumah. Panggil Zaid sama Siti. Zaid sama Siti. Benar, kamu telah menceraikan istri kamu? 3. Enggak Pak Hakim. Ini ada saksi. Saksi panggil saksi. Benar. Zaid telah menceraikan istrinya tolak 3. Iya Pak Hakim, kami bersaksi bahwa Zaid telah mentolak Siti istrinya dengan tolak 3 pada hari Sabtu misalnya jam 10 siang. Ada di Kejayan misalnya. Nah, dengan begitu maka hakim harus memisahkan Zaid dengan Siti karena ada kesaksian orang yang adil. Orang yang adil. Udah pisah. Dengan pisahnya Zaid dan Siti, berarti Zaid kehilangan istri. Kehilangan manfaat buduknya istri. Kemudian setelah vonis pisah oleh hakim, saksinya ngomong, maaf ya, kami tadi itu, kesaksian kami itu salah. Lu salah gimana? Iya, ternyata bukan sampean yang menceraikan istri. Orang lain wajahnya mirip sampean. Tak kira sampean. Saya kira sampean. Lu ya apa ini? Terlanjur Zaid wis divonis pisah oleh pengadilan. Saksi ini wajib ngasih mahar misil. Kepada siapa? Kepada suami. Mahar misilnya istri. Istri ini kalau dinikahi, mahar standarnya berapa? Nah, misalnya 1 juta. Ya udah, saksi tadi wajib ngasih uang 1 juta kepada suami sebagai ganti rugi. Kenapa? Menghilangkan buduk secara paksa. Paham ya? Ini kalau suami tidak membenarkan. Ya pokok ide kita baca nanti Mas. Paham ya? Ini surahnya. Atau surah kedua begini. Zaid punya 2 istri. Jadi Zaid ini punya 2 istri. Yang satu istri Soghiro, masih kecil. Gitu. Ada istri Kabiro, istri yang sudah dewasa. Jadi Zaid punya 2 istri. Yang satu Kabiro, ya istri yang sudah dewasa. Satunya lagi masih bayi, belum 2 tahun. Dipesen. Paham ya? Sudah dinikah. Baru lahir, umur 1 tahun dinikahi. Kenapa? Misalnya ini keturunan orang soleh ini. Berharap nanti kalau besar jadi wanita solihah. Karena nasab kepada orang soleh itu berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Meskipun bejat, biasanya keturunan orang soleh, akhir-akhirnya tobat.
Makanya akeh kan gus-gus belehar-belehar, tapi ujung-ujungnya tobat ya. Ujung tobat. Atau pak sekolah males, tapi moro-moro mondok maneh alim misalnya. Ya, kan akeh ngono iku ya. Ya karena nasab itu sangat berpengaruh. Nasab itu jadi manfaat nasab itu. Makanya dolek pasangan itu cari yang nasabnya bagus. Nasab orang soalnya berpengaruh pada anak-anak sampean. Itu aja sekarepan nemu di Facebook ya cukup. Jangan sekarepan. Lah kepengin anaknya model tikus ya karepe. Wah. Itu aja sekarepan. Nah, ini karena keturunan orang soleh dinikahi. Walaupun si bayi wis saya nikah, dinikahno sama wali. Si bayi. Lah, si bayi kan perlu nyusu, ya kan? Kan perlu untuk nyusu si kecil umur setahun. Lah, Zaid sudah punya istri sebelumnya, sudah dewasa. Nikah lagi dengan istri yang masih bayi. Kan sama-sama halal buduknya ini. Iya kan, yang kabiro maupun yang sohiro. Cuman yang sohiro tidak boleh diwati, doror. Belum saatnya. Qobla butuhi sholah. Kan ya? Belum saatnya. Cuman secara umum halal, ya kan? Secara umum dia halal manfaat buduk itu. Gitu. Yang kabiro juga halal. Nah, suatu ketika istri yang masih bayi ini nangis. Ngelak, haus. Nah, nangis. Istri yang dewasa, yang kabiro, kasihan. Waduh kok nangis tok iki? Ya apa iki? Digendong, disusoni. Sama istri yang dewasa. Disusui sampai 5 kali susuan. Akhirnya jadi mahram. Jadi mahram. Karena jadi mahram, dua-duanya ini nikahnya terfasah. Hilang kabeh Pak Zaid. Jadi dua-duanya otomatis ketika disusui 5 kali karena jadi mahram, Zaid ini tidak berstatus lagi jadi suami. Kehilangan bojo loro sekaligus. Kenapa demikian? Nah, gara-gara sapa iki? Gara-gara kabiro, kehilangan 2 istri sekaligus. Berarti tafwitu bud'in kohron, menghilangkan buduk secara paksa tanpa kehendak suami. Nah, maka kabiro ini wajib ngasih mahar misil. Ini kan sogiroh, iya kan? Kalau sudah dinikahi otomatis dapat mahar kan ya? Dapat mahar. Tapi kan namanya kecil pasti belum diwati. Kalau perempuan belum diwati kok ditolak, maharnya berapa? Separuh lah. Kabiro ini wajib ganti separuh mahar misil kepada mantan suaminya, kepada Zaid. Kenapa? Karena menghilangkan istri, yaitu yang sohiro. Begitu juga yang kabiro. Kenapa kok hilang? Sebabnya apa? Begini. Sohiro ini istri kan? Istri. Disusui oleh kabiro. Berarti kabiro jadi ibu rodoknya sohiro. Berarti kan otomatis Zaid ini kan istrinya disusui. Ibu rodoknya istri mahram. Iya Banda? Kemarin malam sudah diterangkan. Ibunya istri mahram apa enggak? Ibu mertua. Mahram apa enggak? Mahram. Baik ibu kandung atau ibu rodok. Jadi kabiro ini haram untuk Zaid. Kenapa? Karena berstatus ibunya istri, ibu mertua rodo. Haram, enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh. Ibu mertua, jadi ibu mertua. Ini haram. Yang haram mana? Yang kabiro ya? Yang kabiro haram karena jadi ibu mertua. Yang sohiro kenapa haram? Nah, ini kan juga istri. Iya kan? Ini juga istri. Yang kabiro adalah istri. Nyusui anak kecil. Jadi anak rodoknya istri. Bintu zauja. Anaknya istri, kalau istri sudah dituhul, haram apa enggak? Haram. Ini haram karena jadi anaknya istri dari rodok. Ini haram karena jadi ibunya istri dari rodok. Haram kabeh istilah. Itu. Dalam sekejap hanya gara-gara nyusoni kehilangan 2 istri. Ulahnya siapa ini?
kabiro, niatnya baik tapi salah. Itu makanya niat baik itu tidak cukup, perlu ilmu. Orang niatnya baik dengan cara yang salah itu yang disebut dengan ahmak, wong kang kumprung yang ngono iku. Niate apik tapi ndak ngerti carane. Ono laler. Saken aku, cukup dampak. Apa? Saken mau dicopot laler. Sak wong ya, niate apik. Carane gini, itu ahmak. Ahmak. Lain. Jadi kabiro ini berulah menyebabkan tafwitu bud'in kohron. Maka dia wajib ngasih mahar kepada mantan suami. Maharnya siapa? Maharnya sohira. Tapi separuh toh, karena kan belum diwati. Separuh. Bukan separuh mahar yang dibayarkan dulu. Separuh mahar misil. Paham ya? Yes. Kita baca talengnya itu. Contohnya au tafwiti bud'in kohron. Contohnya kaan ardoat zaujatuhul kubro. Kayak nyusoni sapa zaujatul kubro, kayak ento nyusoni sapa zaujatul kubro, asura ing bojo kang cilik. Ini ada sawira, ada kabiro sura dan kubro. Istri yang kubro menyusui istri yang sura. Khamsa radhaatin mutafarriqatin. 5 kali susuan. Nah, ya apa terjadi seperti itu? Fa innahu yanfasih nikahul isnatain. Nikahnya kedua istri ini terfasah dengan sendirinya. Wa yajibu alal kubro apa nisfu mahris saghirah. Itu. Istri yang kubro wajib membayar separuh maharnya saghirah. Separuh maharnya istri yang kecil diberikan pada siapa? Lizauj. Ini contoh yang pertama, tafwitu bud'in kohron. Contoh kedua, wakaan syahida jama'atun syahadata hisbah. Seperti ada beberapa orang bersaksi bi anna zauj tallaqaha zaujah. Ada sekelompok orang bersaksi bahwa suami menceraikan istri tolakon bainan dengan tolak bain. Gara-gara ada saksi akhirnya wafarraqal qadhi bainahuma. Qadhi akhirnya memisahkan keduanya. Setelah dipisahkan, summa raja'u anis syahadah. Mereka mencabut kesaksiannya. Ya apa akibatnya ini, konsekuensinya? Fayaghramunal mahra kullahu. Mereka wajib nganti mahar secara utuh. Wajib ngasih mahar kepada suami. Kenapa? Litafwitihim krono ngepotakene itu tadi jamaah al-bud'a ala zauj. Karena mereka menghilangkan buduk dari zauj. Tapi ini wajib bayar mereka. Hadza utawi iki hukum iku ilam yusaddiq. Lamun orang membenarkan hum ing jamaah. Sapa zauj hum ing jamaah. Kalau suami tidak membenarkan bahwa dia telah menjatuhkan tolak, membenarkan ya wis. Walaupun kemudian dicabut fala hurma alaihim. Udah. Terakhir dobitus sodaq. Dobite mas kawin. Apa sih yang boleh dijadikan mas kawin itu? Tadi sudah dibahas, mas kawin bisa berupa mal, bisa berupa manfaat. Ikhtisos enggak bisa. Nah, dobit yang bisa dijadikan mas kawin itu apa ini? Dobitus sodaki. Dobitnya mas kawin. Kullu ma sahha kaunuhu mabi'an. Setiap sesuatu yang sah dijadikan mabek. Mabek di sini baik iwadon au muawadon. Dijadikan saman atau musman. Apapun yang bisa dijadikan saman atau musman. Di yakut di bab B awal sudah diterangkan. Apa saja syaratnya mabek. Yaitu berarti apapun yang memenuhi syaratnya mabek, sahha kaunuhu sodakon. Sah untuk dijadikan mas kawin. Lek sah dijadikan mabek, sah dijadikan mas kawin. Wa mala fala. Kalau tidak sah dijadikan mabek, maka tidak sah dijadikan mas kawin. Takrif ini sebagaimana ada kama fil khotib ala Abi Syuja. Sebagaimana yang di syarahnya Imam Khatib Syirbini ala Abi Syuja. Berarti ikna Abi Suja takrib disarai Syekh Khatib Syirbini jadi ikna sebagaimana di ikna itu. Wa fi syarhil manhaj wa ghairuhu, di syarah manhaj Fathul Wahhab dan kitab lain diibaratkan begini, ma sahha kaunuhu samanan sahha kaunuhu sodakon. Ya mirip, cuman di sini pakai bahasa saman ya. Setiap sesuatu yang sah dijadikan saman ya sah dijadikan sodak. Ini ada keterangan lain, ini tidak umum. Di kitab-kitab tidak umum. Ada keterangan lain, cuman lebih lengkap. Ada keterangan lain di Fatwa Ashhar.
Fatwa ashkhar kalau di Buya disebut apa? Mas'alatun shin. Ashkhar itu shin. Lain di Buya untuk masalatun shin berarti nukil dari Ashkhar al-Yamani. Perpustakaan punya fatwa ashkhar ini, tapi itu tulisan tangan, bukan cetakan. Ono di perpustakaan. Bu sampean mari kenalan apa durung? Allah alam. Pertama kenalan dhisik. Ya, sebelum lebih lanjut. Pertama kenalan dulu dhisik kudu kitabe. Gitu. Salaman mari ngono baru wacan ya. Wa fi fatawal ashkhar. Di fatwa ashkhar ada dobit yang lain. Dobitnya sotak. Ya apa ini? Walladhi yadharu fi dobiti ma yasihu sodakon ayyukola. Nah, yang lebih jelas untuk mendobiti sodak itu begini. Duduk sing di atas tadi itu apa ini? Kullu maku bila bi'iwadin. 1. Wakana ma'luman. 2. Walam yakun bud'an. 3. Sahha sodakon. Yang sah menjadi sodak itu yang memenuhi 3 kriteria. 3 qayyid. Apa? Pertama, maku bila bi'iwadin. Sesuatu yang memang bisa dimukobalah. Sesuatu yang memang bisa untuk mukobalah. Loh apa ada sesuatu yang nggak bisa dimukobalah? Mal bisa dimukobalah ya. Mal, HP bisa dimukobalah dengan uang atau yang lain. Diijoli dengan iwat. Mal bisa dimukobalah. Manfaat bisa dimukobalah. Bukti nih sampai nyewa mobil, bayar kan? Iya kan? Kursus jahit, bayar kan? Kursus baca Al-Quran, bayar kan? Iya kan? Itu. Lah, sesuatu yang bisa dimukobalah yaitu mal atau manfaat. Dengan syarat-syarat tertentu yang mutakawim. Kalau nggak mutakawim ya bisa. 2 biji beras. Mal, tapi apa mutamawil? Apa bisa ada harganya? Tidak ada harganya, tidak sah berarti dibuat sodak ya. Sesuatu yang jadi untuk bisa jadi sodak, syarat pertama harus bisa diijoli dengan iwat, bisa dimukobala dengan iwat. Yaitu berarti harus mal atau manfaat yang mutamawal. Manfaat sepele tidak bisa. Koyok manfaat ngasih tahu ini apa? Nek gegerku gatel, kukurno diluk to. Manfaat sepele kan ya, ngukurno. Berak dikasih ongkos. Ndak berhak. Jadi nikah mas kawine ngukurno geger sing gatel. Sedilu, lek sajam ya utama wal ya. Ini sedilu tok, gak muntah gak sah. Jadi harus yuqabal biwadin 1. Kedua, wakana makluman, harus maklum. Kalau enggak maklum enggak sah. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Enggak sah itu. Apa seperangkat alat sholat coba? Ayo ukuran paten seperangkat alat sholat apaan? Sing jelas sajadah ambil ruku. Tasbih masuk apa enggak? Khilaf sian masyarakatnya. Masyarakat khilaf. Iket ruku. Mari ngono sajadah. Tasbih masuk apa enggak? Siwak masuk apa enggak? Terus ruku sing modelnya apa? Sing rego piro? Ya. Bahane apa? Ndak maklum. Hati-hati. Nikah mas kawine seperangkat alat sholat itu enggak sah karena ndak maklum, kecuali dengan mas kawin seperangkat alat sholat ini dan dibuka tempat akad itu. Seperangkat alat sholat ini maklum akhirnya, paham ya? Syukur dibuka lek kotaan. Ndak ketok mosok maklum. Paham ya? Itu termasuk mahar yang enggak maklum. Tapi tenang saja. Mahar ndak sah nikahi tetap sah. Rusake mahar, iki pegangan kaidah ini. Untuk nanti akan sering banyak tatbiknya. Rusaknya mahar tidak dapat merusak nikah. Masih mahar tidak sah, tenang saja. Malam pertama tetap bisa dilaksanakan. Paham ya? Itu. Nikahi tetap sah. Yo mahari ganti mahar misil. Berarti akad nikah sing umum itu sing mahari seperangkat alat sholat itu pakainya mahar misil. Wajib. Aslinya itu, cuman manulah kesepakatan ya apa wis tak iki seperangkat alat sholat iki. Sing istri mau pokok ambek sampean ndak popo. Ya wis lah ndak gelem nuntut mahar misil ya harus kasih. Ternyata mahar misil 5 juta, gantian 5 juta.
Paham ya? Syarat kedua itu maklum. Kemudian walam yakun bud'an. Mahar itu tidak boleh buduk. Jadi nikah mahar ibu buduk. Ya apa? Ini namanya nikah syighar. Nikah syighar. Apa nikah syighar? Begini. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Dengan syarat kamu menikahkan putri kamu kepada saya. Mahar ya butuh masing-masing. Mahar istriku, mahar untuk anakmu, ya butuhnya anak saya. Maharnya anak saya, ya butuhnya anak kamu. Ini nggak sah ini. Butuh digawe mahar, nggak sah. Paham? Maharnya butuh. Maharnya mendapatkan butuh atau menghilangkan butuh. Podo dak oleh. Ya apa contohnya begini? Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Dengan mahar kamu menceraikan istri pertama kamu. Jadi ada orang sudah punya istri. Dinikahi, ditawari, nikah mana ya? Ya wis. Ya wis, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Dengan mahar kamu ceraikan istri kamu yang pertama. Jadi mahar itu. Mahar menghilangkan butuh. Jadi butuh didadekno mahar. Enggak sah. Paham ya? Itu maksudnya. Walam yakun bud'an. Ini. Jadi memenuhi 3 syarat itu kubila biiwadin wa kana ma'luman walam yakun bud'an sahha sodakon. Sah untuk jadi sodak. Wa ma la fala. Yang enggak memenuhi 3 qayyid itu ya enggak sah. Nah, ini qayyid 3 ini mengecualikan ini, mengeluarkan fa kharaja malam yuqabal biiwadin. Ini mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa diijoli ambil iwad. Kenapa? Terlalu remeh, manfaat sing sepele atau mal sing sepele 2 biji beras mal tapi nggak nggak sah. Wal majhul mengeluarkan majhul juga. Tadi maklum kan? Ini majhul ya kayak seperangkat alat sholat itu umumnya wong itu nggak sah. Wakal bud'i kayak budu yaitu kan tadi walam yakun bud'an. Lek budu nggak sah dijadikan mahar. Baik ibtidaan, budu ibtidaan artinya maharnya mendapatkan budu nggak sah. Contohnya ini kazawwajtuka ala antu zawwijani. Aku nikahkan kamu dengan putriku, tapi dengan syarat kamu menikahkan putri kamu kepadaku dan maharnya butuh masing-masing. Jadi butuh didadekno mahar. Jadi untuk mendapatkan mahar ini tidak sah. Au raf'an atau menghilangkan butuh. Kalau tadi untuk mendapatkan butuh atau menghilangkan butuh juga tidak sah dijadikan mahar. Ya apa contohnya ini? Ka'ala antutolliko zaujataka itu ai zawwajtuka ala antutolliko zaujataka. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, mahari kamu ceraikan istri pertama kamu. Ini tidak sah. Jadi kenapa menjadikan raf'ul buduk sebagai sodak? Jadi sodaknya menghilangkan buduk tidak sah. Wa dakhalal qisas. Qisas tidak apa-apa jadikan mahar. Kisos. Misal si istri itu berhak nuntut kisos kepada calon manten laki-laki. Enggak, suami. Suami ini berhak nuntut kisos kepada istri. Istrinya ini pembunuhan ya, bunuh keluarganya. Lah yang berhak nuntut kisos suami ini dinikahi. Saya nikahi saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar kamu membebaskan putri saya dari kisos. Boleh. Kenapa? Kisos iso yuqabal biwat iso ganti diat kan satu sunto ya. Nah itu. Karena itu boleh untuk dijadikan mahar. Wallahu alam. Al-Fatihah.